Ironi misalnya pengen meningkatkan kapasitas orang lain dengan penguasaan teknologi, tapi sebetulnya secara tidak sadar sedang membuat ketergantungan baru. Nah, hal-hal seperti itu juga menjadi perhatian kita untuk bagaimana membuat strategi yang tepat. Media untuk memperjuangkan kepentingannya. Saya akan mempresentasikan yaitu kasus di Kalimantan Barat tentang bagaimana sebuah televisi lokal yaitu Ruai TV membangun sebuah jurnalis warga tapi melalui SMS untuk mereka bisa memberikan menyuarakan soal persoalan-persoalan mereka terutama dalam konflik dengan perkebunan sawit. Kasus mengenai ini sebuah sekber radio komunitas di Sumatera Utara, bagaimana mereka mengembangkan konvergensi media SMS dan koran lokal di wilayah pertambangan di Dairi di Sidikalang. Peta media di Kalimantan Barat. Jadi Kalimantan Barat yang sangat luas ini 146.807 km persegi. Ternyata untuk korannya itu masih banyak dikuasai oleh grup-grup media dari yang berafiliasi dengan Jakarta ya. Paling banyak adalah Jawa Pos. Jadi Jawa Pos di sana punya Kapuas Pos, Radar Pontianak, Kundian Ribau tuh untuk orang Tionghoa, pakai bahasa Tionghoa. Terus ada Rakyat Kalbar, suara Harian Rakyat Kalbar. Kemudian untuk Kompas ada Tribun Pontianak, untuk lokalnya ada Pontianak Pos dan Borneo Tribun. Tapi ini kebanyakan memang beredarnya di daerah Pontianak. Hanya beberapa yang memang ada di daerah Kapuas Hulu, seperti Kapuas Pos. Nah, untuk televisi, juga TV lokal yang ada di sana kebanyakan relay ya. Jadi isinya juga berasal dari pusatnya, misalnya Katulistiwa TV, bagian dari Kompas TV, Point TV, juga punya grup Jawa Pos, Kapuas Citra Televisi, grup MNC, Matahari TV saya agak belum dapat datanya. Ruai TV itu lokal, kemudian ada TVRI nasional dan TVRI Kalbar, kemudian ada Sambas TV. Media online-nya yang paling banyak katanya Tribun, yang paling banyak mengakses, tapi ada yang paling top di sana ada 4, Kalbar Online, Tribun, Antara Kalbar, sama Pontianak Pos. Di Kalimantan Barat juga sebenarnya radio komunitas juga berkembang cukup baik ya. Jadi tahun 2001 Institut Dayakologi itu mendirikan 12 radio komunitas. Jadi 6 radio untuk khusus etnik Dayak dan 6 untuk radio multi etnis. Nah, sekarang kalau berdasarkan dari jaringan radio komunitas Kalbar tercatat ada 41 tapi yang aktif hanya 24. Jadi radio komunitas ini bisa dikatakan ya salah satu media di mana suara komunitas bisa diakomodir. Nah, berarti dengan adanya kuatnya konglomerasi media ini, konten yang diterima oleh warga itu kebanyakan ya konten dari nasional ya, dan kemudian persebarannya juga lebih banyak di kota Pontianak untuk surat kabar. Nah, sementara informasi lokal itu sangat miskin karena jaringan internet dan telepon sinyal-sinyal itu juga tidak merata. Ada beberapa daerah yang memang kita bisa nggak mendapatkan sinyal sama sekali. Terus informasi di daerah pedalaman itu menjadi tidak terdeteksi, padahal kita tahu bahwa di Kalimantan Barat itu daerah pedalamannya sangat cukup banyak konflik, terutama konflik tanah atau hutan antara perusahaan dengan masyarakat. Nah, kebanyakan warga pedalaman memakai parabola, tapi ya informasinya ya tetap yang mereka terima kebanyakan informasi dari televisi swasta nasional atau kalau yang di perbatasan dari
Malaysia. Nah, kemudian Ruai TV ini mencoba, dia sebenarnya hanya siarannya di Pontianak. Nah, untuk menjembatani mereka dengan daerah yang agak pedalaman, karena Ruai TV ini juga didirikan dengan semangat untuk kemajuan khususnya bagi masyarakat pedalaman. Makanya kemudian mereka bersama seorang jurnalis namanya Hari Surjadi, mereka mengembangkan Ruai SMS. Jadi modelnya mereka memberikan pelatihan, mereka mengatakan information broker atau citizen journalist di beberapa daerah. Ada 150 orang yang total yang mereka bikin pelatihan untuk jurnalistik yang kemudian akan diharapkan memberikan informasi melalui SMS. Nanti kemudian SMS itu dikirim masuk ke frontline SMS ya. Jadi nanti ada editornya khusus yang akan, editornya dari Ruai TV yang akan mengedit lah isi-isi berita itu. Kemudian Ruai SMS ini mempunyai pelanggan sekitar ya hampir 1000 nomor, tapi memang pelanggan ini gratis, tidak membayar ke Ruai. Kemudian nanti informasi dari SMS selain disebarkan lagi melalui SMS, kemudian disebarkan melalui sosial media, dan juga beberapa akan masuk ke televisinya atau menjadi running text di televisi. Nah, ini informasinya, pelatihannya di 150 warga di 9 lokasi, yaitu di Pontianak, Kuburaya, Lanjak, Sungai Utik, Silat Hilir, Sanggau, ini maksudnya ya, Balai Berkuak, Semunying, dan Seruat. Sebenarnya mereka juga mengembangkan Ruai Suara, jadi kita mengirimkan informasi melalui telepon. Cuman ternyata ini tidak terlalu banyak dipakai oleh warga karena biaya telepon cukup mahal dan sinyalnya juga tidak kadang-kadang tidak terlalu bagus. Tapi ada juga satu orang yang merasa bahwa yang saya temui mengatakan bahwa kalau di telepon tuh mereka nggak bisa ngedit gitu. Jadi melalui suara kan susah mengeditnya ya. Jadi mereka juga hati-hati, mereka merasa lebih aman melalui teks, melalui SMS karena mereka memastikan bahwa di Ruai TV akan diedit informasinya mereka itu. Ini adalah contoh konten SMS-nya. Kebanyakan memang masalah ini ya, masalah konflik dengan perkebunan sawit, persoalan plasma, seperti itu. Nah, Ruai SMS orang dari Ruai TV ini juga secara aktif mengumpulkan ini ya, kontak-kontak yang mempunyai kaitan dengan persoalan-persoalan ini, baik dari pemerintah maupun dari pihak perusahaan, juga dinas-dinas yang terkait dengan persoalan yang dialami oleh warga. Ini juga misalnya ada warga yang dipanggil polisi karena menahan lahan seperti itu juga akhirnya bisa cukup cepat untuk diketahui oleh banyak orang. Karena ini kalau misalnya nggak ada berita-berita seperti ini bisa dikatakan ini nggak akan keluar ya, nggak akan terekspos oleh media. Juga masalahnya di sana terlalu besar sehingga media juga baik yang media mainstream itu juga jarang untuk turun sampai ke lapangan. Jadi sebenarnya ini ada film di sini. Jadi selain mereka melalui SMS, juga beberapa daerah yang konfliknya cukup kuat, itu juga diberikan video sehingga si warga bisa mengirimkan hasil liputannya ke Ruai televisi. Jadi kalau yang saya lihat bahwa dengan adanya SMS ini memang
respon terhadap persoalan yang dialami warga tuh menjadi lebih cepat ditanggapi. Ini misalnya di Seruat itu terjadi, ini kenapa ya? Di Seruat itu terjadi penyerangan hama kumbang badak pada tanaman kelapa. Terus kemudian mereka kirim SMS, disebarkan lagi oleh si Ruwai TV. Terus kemudian dari Ruwai TV ada orang Kompas yang menanggapi. Terus orang Kompas itu memuat di Kompas. Terus kemudian orang dari pusat, dari dinas perkebunan akhirnya juga datang ke mana? Ke desa Seruat ini. Lahan adat yang digusur ini berada di ujung parit Surabaya atau hanya berjarak 300 meter dari pemukiman warga. Menurut pengamatan jurnalis warga di lapangan, penggusuran terus mengarah ke perkampungan warga dan sudah melewati batas yang sempat. Nah, dari sini saya lihat bahwa mencoba mengambil kesimpulan, jadi SMS warga ini ya cukup solusi yang murah dan efektif lah untuk mengatasi kesenjangan akses informasi di daerah pedalaman. Kemudian pengelolaan SMS ini, jadi peran Ruwai TV itu sangat penting dalam menentukan eskalasi isu. Jadi seorang warga mengatakan pada saya bahwa kalau cuma mereka aja yang ngirim SMS, nggak ada Ruwai TV, mungkin juga nggak ada artinya. Jadi perlu ada satu hub lagi untuk kemudian mengelola, mengirimkan, mengekskalasi isu dan kemudian sampai bisa mendorong advokasi. Konflik seperti ini, konten SMS itu memang harus sangat akurat, jadi editor itu berperan penting. Dari 150 warga yang dilatih oleh si Ruwai TV ini, memang mungkin paling banyak hanya 10 orang kemudian yang aktif mengirimkan SMS. Sehingga ketika saya tanya kenapa mereka tidak mengirim SMS, ada yang mengatakan bahwa pelatihannya itu sendiri terlalu berat karena ininya memang kualitasnya tuh ya jurnalistik Kompas lah, ini karena orang Kompas ya yang ini yang memberikan pelatihan itu. Itu salah satunya. Terus kemudian juga yang ada di Ruwai TV ini. Sebenarnya ada lagi, masih ada waktu nggak ya? Ada satu lagi sebenarnya untuk kasus di Sidikalang, tapi nanti aja deh. Baik, terima kasih. Saya diminta untuk bicara soal citizen dan citizenship. Saya kira saya tidak akan masuk ke tema itu secara dalam karena teman-teman saya kira juga pasti pernah mendengar dan mendiskusikan soal itu secara tajam. Tapi saya ingin mulai dengan cara begini. Selalu dalam sejarah perkembangan citizenship itu ada kesenjangan antara hal-hal yang diatur dalam konstitusi sebagai jaminan atas citizenship itu dengan realitanya. Pasti itu akan terjadi. Tidak hanya di negara-negara dunia ketiga, saya kira di negara-negara seperti Amerika Serikat ada kesenjangan antara konstitusionalisme dengan realita pemenuhan hak-hak warga negara. Itulah yang menyebabkan atau menjadi penjelas munculnya civil rights movement misalnya, atau gerakan-gerakan untuk memperjuangkan hak-hak warga negara di berbagai tempat, dan itu artinya kita tidak semata-mata mengandalkan hanya pada teks konstitusi, tetapi harus ada upaya untuk memperjuangkan itu sebagai bagian dari gerakan dalam masyarakat, sebagai bagian dari citizen. Pada saat yang bersamaan juga ada krisis yang mendasar dari proses demokrasi prosedural yang tidak betul-betul mampu untuk menjadi instrumen atau jalur dalam menegakkan hak-hak citizen, sehingga dari konteks itulah kemudian lahir satu
perspektif yang memikirkan tidak akan mungkin demokrasi itu bisa berjalan dengan baik atau penegakan konstitusionalitas itu akan dijalankan kalau tidak ada yang disebut dengan civic action atau public action atau yang kemudian disebut sebagai active citizen. Jadi munculnya active citizen atau public action atau juga civic action itu adalah cara untuk mengatasi problem kesenjangan tadi antara konstitusi dengan pemenuhannya, antara demokrasi prosedural dan praktek-praktek di mana demokrasi prosedural justru menjadi terbangun perangkap dalam dirinya sendiri sehingga melahirkan oligarki dan lain-lain. Ketika active citizen ini mulai muncul menjadi terminologi yang sangat kuat di berbagai negara, saya kira kita juga menemukan bahwa active citizen itu tidak muncul dengan sendirinya. Apa yang disebut dengan warga negara yang aktif memperjuangkan hak-haknya itu tidak muncul dengan sendirinya. Diperlukan apa yang disebut dengan civic literacy, literasi kewargaan, dan lebih jauh lagi adalah edukasi kewargaan atau yang kita sebut civic education itu. Jadi artinya saya ingin mengatakan pada Anda kalau kita ingin memperjuangkan bahwa demokrasi itu tidak hanya pada sisi prosedural tetapi ada upaya untuk memperkuat active citizen. Active citizen itu sekali lagi bukan muncul sendiri, dia memerlukan apa yang disebut dengan kapasitas warga untuk punya kemauan dan memperjuangkan hak-haknya, dan itu juga memerlukan apa yang disebut dengan civic education dan literasi dalam kehidupan masyarakat sipil, dalam civic literacy sebagai suatu hal yang sangat penting. Terus next. Nah, kalau gambarnya hilang ini ya, coba diklik. Oke. Jadi ada fase-fase yang harus dipikirkan dari teman-teman. Kalau kita active citizen dulu memerlukan civic literacy, dan kemudian civic literacy membutuhkan civic education. Nah, tetapi ada pertanyaan lanjutan. Kalau kita mengandaikan bahwa yang kita butuhkan saat ini adalah civic literacy, literasi kewargaan, maka pertanyaannya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran dan menguatkan kapasitas pengetahuan dan kemampuan untuk bertindak. Jadi kalau kita merumuskan civic literacy itu sebagai kemauan dan kemampuan, kapasitas pengetahuan dan kemampuan untuk bertindak, maka itu tidak juga sesuatu yang muncul begitu saja, harus dilakukan suatu upaya untuk memunculkan itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran, menguatkan kapasitas pengetahuan dan kemampuan untuk bertindak. Jadi ada tiga hal: kesadaran, pengetahuan, dan juga skill. Nah, berkaitan dengan pengetahuan ini pun ada pertanyaan lanjutan. Misalnya, pengetahuan seperti apa? Dari mana sumber-sumber pengetahuan? Kemudian yang tadi teman-teman sebut sebagai informasi, saya merumuskan sebagai pengetahuan. Jadi apa media yang bisa digunakan? Siapa menjadi intermediary agensi dalam penguatan kapasitas pengetahuan? Jadi pertanyaan ini bagi orang yang ingin memperkuat civic literacy dan juga akhirnya pada active citizen, itu harus menjawab pertanyaan soal pengetahuan ini terlebih dahulu. Tadi disebutkan sebagai istilah kontennya, karena konten media itu adalah wadahnya, kontennya itu adalah pengetahuannya. Pengetahuan seperti apa dan dari mana sumber-sumber pengetahuan itu. Yang kedua adalah juga berkaitan dengan bagaimana mentransformasi pengetahuan itu menjadi kemauan untuk bertindak. Itu nggak mudah juga. Jadi dia punya pengetahuan, tetapi bagaimana pengetahuan itu juga bisa menjadi membangun kesadaran untuk bertindak, untuk melakukan transformasi berikutnya. Dan yang ketiga juga tidak sekedar punya kemauan, ada skill untuk melakukan civic action.
skill ini adalah keterampilan apa yang dibutuhkan oleh warga untuk mentransformasi pengetahuan menjadi tindakan. Jadi menurut saya harus di breakdown dulu itu. Apa yang kita sebut civic literacy itu ke dalam 3 itu. Apa pengetahuan, jenis pengetahuannya, kemudian juga dari sisi bagaimana mentransformasi dia menjadi sebuah kemauan untuk bertindak, dan terakhir adalah skill untuk bertindak. Jadi 3 aspek yang harus dipikirkan. Next, kalau kita melihat kontekstualisasi soal ini di Indonesia, kita melihat sekarang ini kita menghadapi satu apa yang disebut dengan revolusi media, ya. Jumlah tren media sekarang makin meluas, itu banyak sekali media yang kita temukan, televisi, radio, surat kabar. Kemudian tadi TV itu tidak TV nasional, tapi kita juga sampai ke TV daerah, TV lokal. Kemudian kita juga melihat satu fenomena di Indonesia, ledakan pengguna internet yang luar biasa. Bahkan kita merupakan peringkat ketiga dalam pertambahan pengguna internet tertinggi di dunia. Tahun 2013 itu diprediksikan 30% atau menjadi 80 juta pengguna. Itu akan terus bertambah 107 juta pada tahun 2014 dan 139 juta atau 50% total populasi tahun 2015. Jadi ini tren pengguna internet juga semakin tinggi. Kemudian ledakan pengguna ponsel di Indonesia juga terjadi. Kita berada di peringkat 8 untuk mengadopsi peranti mobile ponsel cerdas. Ya, jumlah penggunanya sebanyak 20 juta. Itu tumbuh 36% dibandingkan tahun lalu. Dan ini menempati posisi yang ke-8, ya. Yang tertinggi adalah China, Amerika Serikat. Jadi pengguna itu tumbuh secara pesat. Tetapi ada data yang menarik yang perlu kita lihat, saudara sekalian. Kalau Anda melihat hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia tahun 2011, itu kita memang menghadapi revolusi media. Tetapi kalau kita lihat dari apa yang ditonton di TV, itu menarik, ya. Tadi kalau Anda mengandaikan bahwa TV lokal berkembang dan lain-lain, tetapi pertanyaannya apa yang ditonton oleh penonton ketika dia menonton TV? Ternyata 42,9% itu menonton sinetron. Ya, menonton berita itu 30%, lawak, musik itu 14,1%, talk show, sosial itu 2,5%. Jadi penonton TV terbesar itu adalah sinetron. Next, kalau kita lihat radio, ya, apa yang didengarkan di radio? Ternyata kalau kita lihat data dari survei ini menunjukkan 54% itu mendengarkan musik. Jadi kalau dia mengakses radio, ya 54% dari itu mendengarkan musik, hanya 24% berita. Next. Nah, surat kabar memang 26% politik. Kalau membaca surat kabar itu biasanya melihat berita-berita politik 26%, tapi olahraga 20%. Jadi hampir mendekati. Jadi 26 politik dan 20% olahraga. Next. Nah, kalau kita melihat intensitas mengikuti berita politik dan pemerintahan itu, yang mengikuti berita politik itu memang banyak dari televisi, 48%. Tapi pengguna internet yang mengakses hal-hal bersifat politik itu hanya 4%. Jadi ada sekitar berapa itu? 87% pengguna internet itu tidak mengakses berita politik. Dia mungkin mengakses hal-hal yang lain, informasi-informasi lain. Next. Catatan dari survei ini menarik menurut saya, karena TV menjadi sumber informasi pengetahuan yang paling potensial berpengaruh, 75% dibandingkan dengan yang lain. Radio hanya 13%, koran 11%. Dan sebagian besar penonton TV itu menyaksikan sinetron dan film, 44%. Dan di radio itu musik, pembaca koran ikuti berita politik olahraga. Dan tentu saja juga kita melihat asumsinya kalau orang menonton TV itu tertarik untuk berita politik atau membaca koran berita politik, kita juga problematik. Karena dari sisi konten, isi berita menjadi problematik karena tadi konglomerasi media
media informasi tentang berita itu sekarang ini disediakan oleh jejaring, media berjejaring berita di nasional, dan kepemilikan media yang terkait dengan politik. Sehingga media-media bisa menjadi advertorial politik dibandingkan menjadi bagian dari upaya mencerdaskan. Dan bahkan infotainmentisasi politik terjadi melalui media. Jadi apa yang dilakukan oleh selebritis politik itu yang kemudian banyak diberitakan. Nah, samping itu kita juga bisa melihat intensitas untuk mengikuti berita politik pemerintahan hanya 4% di internet, ya. 87% tidak mengikuti berita politik. Next. Nah, tentu dengan problematika seperti ini, saya kira kita perlu langkah yang lebih kuat untuk promoting civic literacy, karena tadi asumsinya civic action itu muncul kalau ada civic literacy. Nah, ini memang perlu agenda-agenda yang sifatnya simultan. Yang pertama, mungkin harus ada cara kita untuk mengadvokasi juga supaya civic literacy itu menjadi juga bagian dari konten media. Jadi perlu ada subsidi media untuk melakukan civic literacy. Di berbagai negara ini dilakukan bahwa media itu disubsidi untuk melakukan civic literacy itu. Kedua juga, mungkin juga kita perlu mengangkat tema-tema proteksi terhadap frekuensi atau arena-arena publik, ya, supaya bagaimana mengatur frekuensi publik termasuk membatasi iklan. Karena sekarang ini advertorial politik, advertorial komersil itu luar biasa menguasai ruang publik, ya. Frekuensi publik, dia memakai frekuensi publik, dia memakai ruang-ruang publik. Kemarin Kompas kayak mengangkat soal ini karena mata kita pun sekarang di ruang publik penuh dengan sampah iklan gitu. Kemana-mana di suatu tempat kita pasti menemu pojok jalan, di ruang-ruang kosong itu pasti ada iklan. Nah, saya kira ini kita tidak punya semacam proteksi terhadap kepentingan publik termasuk literasi publik supaya mata publik itu atau orang-orang yang berada dalam publik menjadi terlindungi dari proses-proses advertorial semacam ini. Kemudian juga ada beberapa negara yang memanfaatkan atau mengharapkan public subsidies untuk partai juga untuk membangun civic literacy ini. Karena di berbagai negara Skandinavia misalnya partai ideologis itu memang diberikan subsidi untuk melakukan satu kerja-kerja edukasi publik gitu ke bawah. Jadi mereka memang berkepentingan terhadap melakukan civic literacy karena semakin cerdas masyarakatnya dalam memilih akan menyebabkan tidak hanya voter turnout-nya meningkat, artinya angka golputnya menurun, tetapi juga akan memilih partai-partai yang mampu memberikan tawaran-tawaran yang lebih baik. Jadi ini dirangsang partai untuk melakukan promoting civic literacy gitu, supaya mereka juga menjadi bagian dari upaya memperkuat itu. Kemudian juga public broadcasting, kampanye publik. Ini saya kira bagaimana mendorong publik juga meningkatkan public literacy, civic literacy tidak hanya terkait dengan yang sekarang ini kita sebut sebagai pendidikan politik yang salah kaprah, hanya sekedar mencoblos pada saat pemilu, tetapi ada satu kampanye publik. Saya kira di negara-negara seperti negara bagian Kerala di India sendiri, ketika mereka ingin melakukan mendorong proyek desentralisasi demokratik di Kerala yang dikuasai oleh Partai Komunis, mereka juga melakukan promoting civic literacy melalui campaigns gitu. Jadi kampanye-kampanye yang digerakkan oleh pemerintah supaya masyarakat berpartisipasi dalam sistem desentralisasi yang digelar melalui sebuah forum-forum di Gram Panchayat di Kerala. Itu menunjukkan bahwa kampanye civic literacy juga bisa dilakukan oleh negara. Kemudian yang kelima juga civic education berbasis internet. Saya kira tadi sudah mulai muncul media-media teknologi informasi sebagai media untuk menyampaikan keluhan, komplain kepada ruang publik yang luas. Sekarang juga dikenal istilah
aktivism ya, net activism atau netism, atau orang yang berbasis citizenship itu dibangun melalui internet. Kemudian juga ada metode-metode yang sifatnya forum-forum deliberatif. Jadi ada horizontal learning. Jadi masyarakat sesungguhnya atau warga sesungguhnya tidak belajar hanya dari media-media di luar yang mereka mengakses media luar, tetapi juga mereka perlu belajar secara horizontal mengenai pengalaman-pengalaman mereka dalam forum-forum yang mereka miliki. Itu yang kemudian disebut sebagai horizontal learning. Nah, itu strateginya bisa bermacam-macam, tapi paling penting juga adalah pengetahuan apa yang perlu dibangun dalam civic literacy itu. Saya kira secara mainstream ini banyak orang mengatakan ya mulai dengan kesadaran tentang hak warga negara dan tanggung jawab negara untuk memenuhi, melindungi hak warga. Tetapi strategi untuk memperoleh pengetahuan seperti itu tidak harus bersifat textbook, orang diberi bacaan apa yang menjadi bagian dari haknya, tetapi bisa jadi bagian dari aksi refleksi. Itu adalah metode yang tidak textbook thinking, jadi tidak perlu hanya dengan memberi daftar hak-hak masyarakat kemudian diberikan, kemudian masyarakat mengerti, tetapi juga harus ada mekanisme yang lebih reflektif terhadap keseharian mereka. Apa yang terjadi dalam kondisi yang mereka hadapi, kemudian apa yang mereka bisa renungkan dari kondisi itu, dan itu yang kemudian menjadi pengetahuan. Ini sangat penting supaya metode untuk membangun pengetahuan itu tidak seperti formula yang ya saya sebut sebagai akrobatik intelektual juga. Seorang orang di luar membawa teks kemudian disampaikan ke warga, ini loh right Anda, hak Anda harus memperjuangkan begitu, seperti itu. Tetapi bisa saja metodenya adalah berbasis pada pengetahuan yang mereka gali bersama-sama melalui sebuah aksi refleksi itu, sehingga ada kontekstualisasi kesadaran tentang kondisi-kondisi yang dihadapi dan juga sangat bersifat historis. Jadi kalau membawa hak itu kan kadang hak historis, nggak ngerti apa yang terjadi, dibawa saja konvenan hak asasi manusia dibawa ke bawah seolah-olah itu akan jalan semua, tapi kan bisa didiskusikan lagi apa problematika yang mereka miliki, dan dari situ terbangun pengetahuan-pengetahuan baru dari mereka, dan itu yang kemudian menjadi sumber-sumber pengetahuan. Jadi sebenarnya isu besar kita sebenarnya bukan persoalan sekedar teknologinya, tetapi pengetahuan dan sumber pengetahuan itu. Karena di situ soal hegemoni, dominasi, imperialisme itu pada pengetahuan. Ketidakmampuan dari warga untuk merebut, memiliki kesadaran tentang pengetahuan mereka sendiri, itu yang menjadi masalah. Ketika pengetahuan itu diambil dan menjadi milik kelas menengah dan lain-lain, itu kemudian mereka menjadi konsumen dari pengetahuan yang dihasilkan, diproduksi oleh kampus, oleh NGO dan lain-lain. Nah, ini yang saya kira penting sekali, bagaimana metode civic literacy itu berbasis pada upaya untuk membangun pengetahuan, dan membangun pengetahuan itu adalah satu sikap politik. Jadi itu radikalisasi atau politisasi pengetahuan sebenarnya, supaya pengetahuan itu bukan milik orang lain, tetapi pengetahuan itu menjadi bagian dari mereka miliki dan menjadi alat bagi mereka untuk memperjuangkan diri. Jadi saya kira itu yang pertama perlu dipikirkan, supaya kita tidak terjebak pada teknologisme, mediaisme gitu, tetapi pada konten, pada upaya politik pengetahuan yang akan dibangun oleh warga. Next. Nah, pengetahuan tidak cukup. Radikalisasi warga melalui pengetahuan harus diikuti juga oleh kemampuan untuk membangun ability dalam memperjuangkan itu. Jadi kalau hanya mereka tahu informasi, mengetahui pengetahuan tentang bahwa itu melanggar dan tidak, tetapi tidak ada upaya untuk membangun collective action, itu sebuah hal yang bisa menjadi persoalan baru dalam demokrasi kita. Karena menurut saya demokrasi kita ini kan
mengalami individualisasi karena basisnya kan liberalisasi politik, hak bersuara, hak berserikat, berkumpul. Dan juga liberalisasi politik itu sekarang dikukuhkan melalui sistem-sistem politik yang kemudian memperkuat posisi individu politisi. Nah, ke depan semacam kolektivitas, gerakan bersama. Studi dimanapun ya, citizenship, perjuangan citizenship itu tidak pernah individual. Dia harus menjadi gerakan bersama. Kalau dia menjadi gerakan bersama, maka harus ada upaya memperkokoh gerakan itu menjadi gerakan kolektif. Nah, oleh karena itu saya kira beberapa skill untuk melakukan itu perlu dilakukan. Misalnya skill untuk, saya dapat dari Mas Rum dulu mengenai peta itu, bagaimana membangun sekutu, kemudian bagaimana membangun komunikasi, kemudian terakhir kita masuk, kemudian keterampilan untuk juga tidak hanya berkomunikasi, juga pada saat yang bersamaan juga membangun linkage dengan yang lain. Gitu. Itu adalah skill-skill yang harus dilatih atau diperkuat. Nah, artinya bahwa civic literacy yang ingin dibangun teman-teman akan tidak berguna kalau hanya sekedar pada tadi sudah disampaikan masalahnya, hanya mengenalkan medianya. Dia harus mulai dari sumber pengetahuan, politisasi pengetahuan itu. Kedua, ada mulai untuk memikirkan strategi-strategi yang terkait dengan upaya bagaimana pengetahuan itu bisa membangun kesadaran kolektif, dan kesadaran kolektif itu harus dibekali dengan keterampilan untuk memperjuangkan secara kolektif. Nah, saya kira dengan cara seperti itu, maka active citizen itu tidak mengalami individualisasi. Active citizen juga tidak mengalami, juga menjadi bagian dari kegenitan liberalisasi politik, tapi active citizen juga menjadi bagian dari transformasi kesadaran untuk membangun gerakan sosial. Sekiranya itu cara berpikir yang saya ingin tawarkan kepada teman-teman. Ini bukan satu yang baru menurut saya, karena ini menjadi bagian kegelisahan di banyak negara. Cuma variasinya berbeda-beda. Kalau Anda membuka berbagai literatur mengenai civic literacy, itu menjadi kegelisahan di Skandinavia, Amerika Utara, sampai ke Australia. Bahkan di Indonesia saya kira sekarang orang mulai mengangkat bahwa tema ini penting ketika ada kegagalan dalam sistem demokrasi prosedural yang berbasis partai, sehingga diperlukan mekanisme lain untuk memperkuat citizen aktif citizen ini, dan juga pada saat yang bersamaan menjadi solusi dari keretakan hubungan yang juga terbangun dalam masyarakat. Sekarang itu beberapa hal yang ingin saya sumbangkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Bulan Oktober yang lalu, seluruh keuskupan di Papua dan Kalimantan Barat berkumpul di Jakarta. Saya kok nggak mendengar para uskup dan para pastor dari Kalimantan Barat itu ngomong ini gitu-gitu. Jadi pertanyaan saya ini di mana hilangnya ini, nggak nyambungnya ini. Loh, para pastor dari Kalimantan Barat nggak ada yang ngomongin ini gitu. Kok malah nanya gitu loh gitu. Nanya pada saya yang melakukannya dengan teman-teman di Papua. Jadi ada yang nggak nyambung ini. Jadi kalau gitu saya setuju dengan ini, bahwa informasi, komunikasi, teknologi, apapun canggihnya itu menjadi mubazir dalam konteks gerakan sosial kalau tidak digunakan oleh para pelaku gerakan sosial. Nah, Anda bayangin, Kalimantan Barat itu mayoritas Katolik. Nah, bagaimana sebuah lembaga gereja seperti Katolik di Kalimantan Barat tidak tahu bahwa ada sarana seperti ini yang dia bisa manfaatkan, sudah sangat canggih dan bisa menjadi civic education buat umatnya. Umatnya luar biasa banyak. Itu mayoritas.
Media itu ini. Ini. Artinya apa? Ini apa ini? Alat. Ya memang cuma alat gitu. Nah, apa caranya, bagaimana caranya supaya media atau informasi yang ada di media itu bisa dimanfaatkan? Tentu saja yang harus memanfaatkannya siapa? Kalau dalam yang Anda sebut tadi, media ini sebagai bagian dari civic literacy, maka yang harus memanfaatkannya adalah para pelaku yang namanya proses-proses civic literacy. Nah, siapakah para pelaku civic literacy itu? Bahwa organizing itu. Jadi kalau kita tidak melakukan ada organisasi yang cukup kuat, masyarakat itu cukup terorganisir dengan pengetahuan yang baik, maka informasi tidak ada gunanya buat mereka. Informasi hanya akan jadi barang lewat. Ya mereka tahu, mereka dengar, mereka lihat, tapi no meaning. Nah, nggak ada maknanya apa-apa buat mereka. Nah, itu yang penting. Nah, kalau begitu sebenarnya yang dibutuhkan oleh jaringan-jaringan pekerja komunikasi, pekerja media, pekerja informasi adalah berhubungan dengan para pekerja civic literacy itu. Nah, tapi sekarang di Indonesia ini, kalau kita mengatakan pekerja civic literacy itu adalah LSM, Anda bisa salah kaprah. Anda bisa salah kaprah. Kan di banyak tempat itu bukan pekerja civic literacy, tapi pekerja donor gitu. Itu harus diakui gitu. Buktinya adalah, salah satu indikatornya adalah, ada berapa banyak LSM yang bisa bertahan? Kalau donornya tutup, ya tutup juga dia kan gitu. Dia ajak gitu di masyarakatnya. Ada berapa banyak yang memang bagian dari masyarakatnya? Nggak banyak. Nah, disitulah peran lembaga-lembaga sosial tradisional seperti misalnya masjid, gereja, dan lain sebagainya. Karena itu lembaga yang selalu ada di masyarakat, tidak pernah hilang, tidak pernah pergi, tidak pernah minggat. Dia ada terus di sana. Nah, tetapi kita juga belum banyak bergaul dengan mereka, menggali kemungkinan-kemungkinannya. Nah, itu contoh, saya ingin kaitkanlah dengan itu tadi. Pekerjaan menggunakan media dalam pengertian informasi dan komunikasi untuk masyarakat itu harus kita lihat itu hanya bagian atau pendukung ya, sistem pendukung kepada pekerjaan intinya. Pekerjaan intinya adalah ya itu tadi, literasi book itu. Pendidik, sebenarnya ya istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia apa ya? Ya pendidikan politik lah. Pendidikan politik untuk warga. Jadi ada dua kata kunci dalam literasi warga itu. Kalau saya pakai bahasa Indonesia aja, melek dan warga itu kata kunci. Ada yang namanya politik, itu juga kata kunci. Tetapi Ari sudah menjelaskannya banyak tadi. Saya mau menjelaskan yang dua ini kata ini. Melek itu apa sih? Kita disebut melek kalau kita apa? Kalau kita tahu sesuatu. Nah, tahu itu apa? Kalau kita mampu mengenal, mampu mengurai, mampu menilai, dan mampu memutuskan sesuatu. Itu kita tahu. Kalau cuma tahu, mampu mengenal, itu sekedar tahu. Tapi sebenarnya tidak tahu yang sebenarnya. Dan ada yang disebut, tapi kalau sekedar tahu, itu yang disebut oleh Ari tadi, sekedar tahu itu cuma pengetahuan. Tapi ada yang jauh lebih penting dari tahu, yang namanya mau. Itu apa mau? Mau melakukan, mau menerapkan, mau mengembangkan, mau membagi kepada yang lain, itu kemauan. Jadi, tahu dan mau, itu melek. Ada yang disebut kesadaran tentang kenyataan dan kehendak untuk merubahnya. Jadi kesadaran itu pengetahuan, kehendak itu kemauan. Anda sering dengar kata praksis toh? Nah itu tulisannya, bahasa Latinnya itu. Praksis itu. Itu bahasa Latin kuno. Praesis namanya. Jadi tahu dan mau. Jadi pengetahuan tentang sesuatu dan kehendak untuk merubahnya. Itu yang paling penting, kehendak untuk merubahnya itu. Oke, tulisan ini
coret-coretan tangan ini ditulis oleh tangannya orang yang lahir di Kiev 17 abad yang lalu, dan menjadi tesis yang sangat terkenal dalam ilmu politik. Namanya tesis ke-11 tentang Feuerbach. Anda pasti tahu siapa yang nulisnya kalau gitu. Ini tulisan tangan dia, tulisan tangan Marx. Dalam bahasa Jerman, Die Philosophen haben die Not beschieden. Tapi yang paling penting di belakang itu, si Supertangan. Jadi gini, katanya, para filsuf itu hanya memikirkan dunia ini dalam berbagai cara. Tetapi yang paling penting itu bagaimana ngerubah dunia. Gimana ngerubah dunia? Buat apa kita ketahui kalau kita tidak bisa rubah dia? Nah, jadi interpretiat itu pengetahuan, veranderen itu kemauan untuk melakukan perubahan. Nah, yang di bawah itu, karena itu barat, jadi kira-kira kemudian saya berdiskusi dengan banyak orang-orang di kampung, orang tua-tua di kampung, kita tiba pada satu kesimpulan. Dan ini doa orang Samaria, abad 6 sebelum Masehi. Doanya itu sederhana saja. Tuhan, beri saya kemampuan mengubah apa yang bisa diubah. Beri saya kesabaran untuk menerima apa yang tidak bisa dirubah. Tapi yang paling penting, beri saya kearifan untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya. Dan itu yang paling sulit, mengetahui perbedaannya. Itu dibutuhkan kearifan, kepekaan melihat persoalan dan mengetahui persoalannya apa. Nah, civic education, pendidikan politik itu dalam pengalaman saya selama ini pada dasarnya ini 3 itu. Jadi memberi kemampuan kepada warga untuk mengetahui apa yang dia bisa rubah, memberi pengetahuan pada dia tentang kesabaran untuk menerima apa yang dia tidak bisa rubah. Tapi yang paling penting, kearifan untuk mengetahui di mana perbedaannya. Suatu sudah tidak bisa dirubah, padahal sebenarnya bisa dirubah. Tidak, kadang-kala tidak ilmiah. Artinya apa? Merubah orang untuk tahu, mampu, dan mau. Anda pikir berapa tahun itu bisa dilakukan? Organisasi yang paling penting memang adalah yang disebut informasi, karena itu membentuk pengetahuan. Nah, kalau informasi hanya kita sampaikan pada mereka, tapi tidak menjadi bagian dari proses pengorganisasian di sana, ya sama seperti dengan media mainstream. Media arus utama cuma lempar informasi saja. Tapi mau diapakan informasi itu, tidak ada yang akan mengerjakannya. Kecuali memang ada keistimewaan luar biasa pada masyarakat itu, punya kehendak terbentuk dari awalnya. Nah, lalu kata kunci kedua, warga itu siapa? Tadi melek toh, literasi warga, jadi literasi itu melek. Nah, warga itu siapa sebenarnya? Saya ingin memberi bukan definisi, tapi pengertian-pengertian dasar. Warga itu pertama harus dilihat, warga itu adalah anggota komunitas lokalnya. Kedua, warga itu adalah anggota masyarakat sekitarnya. Ketiga, warga itu adalah marga lingkungannya, ekosistemnya. Jadi dia sama dengan burung-burung dan lain semua itu yang ada di sana. Kita jangan antroposentris ya, cuma melihat sekedar manusia. Keempat, barulah warga itu adalah warga negara. Saya menempatkan negara di paling bawah. Karena apa? Karena banyak sekali informasi politik atau yang disebut pendidikan politik selama ini terlalu menekankan warga itu sebagai warganya negara.
tapi tidak menekankan bahwa mereka itu warganya masyarakat di situ. Itu yang sering dilupakan. Sehingga apa yang terjadi? Coba lihat, orang-orang di kampung itu, di masyarakat kita itu sangat terampil sekali mendebat, berdiskusi tentang siapa yang mau jadi presiden, tahu dia siapa itu tokoh-tokoh politik di nasional, tapi dia tidak tahu itu desanya dikelola dengan cara apa sih gitu. Itu tantangan media alternatif sekarang. Bagaimana membuat warga sadar menjadi warga dari masyarakatnya, bukan sekedar warga dari negara yang besar ini. Misalnya, mereka sangat terampil ketika ada bupati mau mencalonkan diri jadi bupati, ikut kampanye, tim sukses, jago mengorganisir, mau mobilisasi massa. Tapi begitu mau membangun jembatan di desanya, nggak ada yang punya keterampilan. Berapa banyak koperasi di desa-desa yang tidak pernah bisa survive, tidak pernah bisa bertahan itu. Karena kemampuan warganya tidak mampu mengorganisir dirinya sendiri. Berapa banyak perencanaan pembangunan di desa yang tidak bisa mereka organisir dengan baik. Tetapi kalau merencanakan mengorganisir kampanye, jago. Karena mereka selama ini dididik untuk menjadi warga negara yang besar ini, tidak pernah dididik untuk menjadi warga komunitas lokal, warga masyarakat sekitar. Jago kalau bicara soal masyarakat di kampung-kampung ini juga sudah tidak asing dengan istilah-istilah globalisasi segala macam gitu. Tetapi diskusi malam ini, besoknya tanah mereka diambil perusahaan. Artinya apa? Dia sadar sebagai warga dunia ini, tapi tidak sadar bahwa dia adalah warga ekosistemnya gitu. Itu yang tidak pernah kita sentuh dengan baik. Nah, karena itu, menurut saya, salah satu bagian penting dari pendidikan politik yang namanya melek warga itu, melek politik warga itu adalah mencoba merelokalisasi semua isu-isu besar itu. Relokalisasi tentang pengertian negara. Negara itu apa? Jangan mereka berpikir bahwa negara itu adalah Jakarta, Istana Presiden, SBY gitu. Tapi negara itu juga adalah kantor desa mereka, pemerintahan desa mereka, dan seterusnya. Politik juga begitu. Jangan selalu berpikir bahwa yang namanya politik adalah partai politik, tetapi juga koperasi desa mereka, apalagi selokan mampet itu politik. Demokrasi juga begitu. Pembangunan, pangan, energi dan lain sebagainya. Itu. Nah, dalam hal itu, warga terorganisir itu apa? Terorganisir apanya? Banyak orang sering menganggap pengorganisasian itu hanya sekedar kalau ada mekanisme di dalam masyarakat terbentuk kelompok dan lain. Bukan itu. Harus diberi pengertian yang lebih jauh yang namanya terorganisir itu. Pertama harus terorganisir yang namanya pikiran mereka gitu. Jadi kalau mau mengorganisir masyarakat, salah satu yang harus Anda lakukan adalah mengorganisir pikiran mereka. Pertanyaannya adalah, apakah mereka punya pikiran yang sama tentang diri mereka sendiri misalnya? Tentang dunia ini. Kemudian mengorganisir pengetahuannya. Sudah dijelaskan panjang lebar tadi oleh Ari. Terus mengorganisir hubungan dan tatanan. Bahasa Jawanya itu structure and relations. Itu yang juga harus diorganisir. Mengorganisir cara kerja mereka, mengorganisir praktik-praktik baik mereka, mengorganisir ruang kehidupan mereka, Lebensraum. Nah, ini yang sering dilupakan sekarang. Nah, saya dengan teman-teman di kampung itu sering diskusi, sebenarnya itu apa sih yang kita lakukan ini gitu. Kita tiba pada 3 kata saja. Yang harus kita organisasi itu pertama jiwa kita semua. Soul, our soul.
Kedua, kaum kita, our society, masyarakat kita, di sekitar kita. Ketiga adalah tanah kita, our soil. Itu ruang kehidupan. Dan ini masih menjadi persoalan yang sangat krusial sekarang soal tanah ini. Karena, ya Anda tahu, ada skema besar yang namanya penjarahan tanah besar-besaran, land grabbing sekarang ini di mana-mana. Contoh kasus Kalimantan Barat tadi. Nah, pertanyaannya, mengorganisir tiga hal ini, jiwa, kaum, dan tanah, bukan pekerjaan 1-2 tahun. Ini pekerjaan tahunan. Nah, saya sampai pada yang terakhir itu tadi. Lalu media itu apa? Nah ini, buat saya media itu ya ini. Seperangkat perkakas. Terserah Anda mau pakai yang mana gitu. Kalau mau ngitung-ngitung ya pakai kalkulator gitu. Kalau mau pakai dengerin musik ya pakai headphone gitu. Itu alat saja. Nah sekarang pertanyaan dasarnya adalah bagaimana membuat semua peralatan ini menjadi berfungsi, punya makna buat masyarakat yang sedang belajar itu tadi. Yang belajar memahami dunianya, belajar memahami dirinya, belajar memahami. Nah, kembali ke kasus yang tadi. Bagus. Saya nggak mengatakan itu. Bagus. Ada inisiatif prakarsa gitu, bikin menampung pendapat masyarakat lewat TNS. Persoalannya itu. Nah, terus apa gitu? Jangan berharap Roy TV yang akan melakukan advokasi. Nggak didengar orang. Tapi coba gerakan gereja Katolik Kalimantan Barat. Uskupnya bikin surat. Oh bisa lain jadinya. Gitu. Kalau uskupnya memanfaatkan informasi itu. Atau kalau di daerah yang mayoritas Islam, ulama atau apa pesantren. Gitu. Mereka lah pengguna terakhir informasi itu untuk membuat informasi itu menjadi alat penting. Kalau tidak, ya kita sibuk lah, senang kita memang, wah ada ada informasi, ada media, tapi ya buat apa gitu. Saya kasih contoh. Sama. Bahkan sebenarnya yang dilakukan Roy TV sangat canggih. Yang saya lakukan dengan gereja di Papua sangat sederhana. Saya tadi geleng-geleng kepala melihat punya Anda. Gitu. Punya Roy itu. Hebat banget. Nah, sekarang masanya untuk berpusat pada HAI Kosovo. Nah, jadi gini, rancangan yang dibuat di sana sederhana sekali. Kita berangkat dari fakta bahwa masih belum ada piranti pemantauan baku untuk HAI Kosovo. Kuridoks yang ada di Komisi Tinggi PBB untuk urusan hak asasi manusia itu untuk pemantauan hak-hak sipil dan politik. Tapi instrumen untuk pemantauan HAI Kosovo sampai sekarang tidak ada. Bahkan PBB pun belum punya. Nah, lalu itu satu dasarnya. Kedua, ini sangat penting karena pelanggaran HAI Kosovo itu kayaknya nggak kelihatan. Tetapi setiap hari terjadi gitu. Ada orang tidak makan, ada anak tidak sekolah gitu. Kayaknya biasa-biasa aja, tapi itu pelanggaran dan itu setiap hari terjadi. Kedua, genting, ada ancaman. Kalau di Papua jelas sekali. Di daerah Merauke itu ada yang namanya MIFE, Merauke Merauke Integrated Food and Energy Estate. Luar biasa besarnya, akan mengambil lahan masyarakat 2 juta hektar. Terus kecenderungan demokrasi semu yang ada sekarang ini. Kayaknya demokrasi, tapi kok ya nggak demokratis gitu. Pura-pura lah. Apalagi di Papua ada yang namanya otonomi khusus gitu. Ini alasan-alasan dasarnya. Lalu pertanyaan pokoknya adalah bagaimana mengembangkan satu piranti pemantauan yang HAI Kosovo yang memadai. Yang pertama meliputi hak-hak dasar yang paling dasar menurut Kovenan Internasional.
Terus cukup sederhana dan mudah dimengerti oleh warga awam. Tapi alat itu sekaligus sebagai alat pendidikan politik, bukan cuma untuk memantau. Gitu. Jadi ketika itu digunakan oleh warga, itu juga alat pendidikan buat mereka. Dan pada saat bersamaan juga sebagai metode pengorganisasian. Jadi ketika mereka menggunakan alat itu memantau keadaan, mereka juga mengorganisir diri sekalian. Nah, menjawab pertanyaan itu, gagasan pokoknya adalah begini. Pusat perhatiannya adalah pada yang namanya hak hidup dan hak atas pembangunan. Itu dua hak paling pokok dalam Kovenan Ecosop. Kemudian itu artinya antara lainnya kalau mau disebutkan ya, cukup pangan, rumah layak, ada lapangan kerja, pendidikan dasar, layanan kesehatan, jaminan sosial, lingkungan yang sehat, peran serta dalam kehidupan budaya dan menerima manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu hak-hak dasar Ecosop. Terus gagasan pokok lainnya harus menjadi bagian dari proses pengorganisasian basis. Kalau di lingkungan gereja Katolik namanya Komunisakau de Excelsia de Base. Jadi itu sudah organik di dalam tubuh gereja. Maka dikembangkan perangkatnya gini, sederhana sekali, gabungan antara asas dan cara survei aras dasar, baseline survei maksudnya, data primer pada tingkat rumah tangga itu yang dimonitor, kemudian pemetaan kampung dan ruang hidup, terutama teknik telusur dan jelajah, kalau Anda kenal biasanya transek. Terus kedua, penelitian rakyat oleh warga setempat supaya mereka memproduksi pengetahuannya sendiri. Terus pewartaan warga yang Anda sebut citizen journalism itu, ini bahasanya bahasa Papua semua. Jadi orang kampung sendiri yang jadi pewarta. Terus tindakan langsung. Jadi hasil pemantauan harus menghasilkan tindakan langsung, menekan pembuat kebijakan paling tidak pada tingkat kabupaten. Satu penerima di keuskupan, masuk ke komputer database di sana, terus outputnya ke atas itu jadi cetakan sederhana hanya begini 4 lembar, kemudian dibagi kembali ke kampung-kampung. Nah, supaya orang luar juga tahu, bikinkan web. Jadi SMS itu pop up langsung ke web tempat maya. Simple seperti itu. Ini sudah jalan. Nah, langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat ini saja sebelum sampai ke tanah tadi ya, membuat perangkatnya itu 1 tahun persiapannya. Dan persiapannya apa? Bukan terutama soal teknis, tapi soal gimana ngelatih penduduk ini. Persoalan Ecosop kan gitu. Dilatih. Terus kedua, baru kita latih tulis-penulis singkat. Kalau istilah para wartawan, strike news. Singkat, tidak boleh 50 kata. Kamu mau menjelaskan sesuatu kejadian di kampung kamu, tapi 50 kata gimana caranya nulisnya? Nah, lalu teknik dasar sederhana, melakukan yang namanya triangulasi, cek and recheck, gitu. Terus, teknik dasar mengambil gambar. Kalau dia mau kirim foto misalnya. Cara mengirim. Simpel sekali. Ini persiapannya 1 tahun. Karena yang harus kami latih adalah 66 paroki. Keliling di kampung-kampung. Sampai kampung terpencil yang tidak ada sinyal SMS itu dilatih gitu. Pak, nanti kalau kita mau kirim gimana? Pakai surat saja, jangan pakai SMS. Ada tempat yang tidak punya sinyal, ya masa harus dipaksa? Ya sudah tulis pakai kertas saja lah. Apa bedanya? Nah, itu juga saya ingin menunjukkan pada teman-teman bahwa jangan terlalu fanatik pada yang namanya alat. Kalau alatnya nggak bisa dipakai, namanya juga alat, ya buang gitu, ganti dengan alat yang lain. Gitu. Itu satu. Nah, gunakan struktur gereja. Di struktur gereja itu adalah keuskupan, terus ada paroki-paroki di bawahnya. Paroki-paroki itu kira-kira 1 kecamatan ya, ada beberapa desa. Terus di bawahnya ada yang namanya stasi-stasi, ini di tingkat kampung. Nah, ini ada struktur yang namanya dewan gereja, dan itu warga ya, jemaat anggotanya. Itu yang kita gunakan struktur itu. Siapa melapor kepada siapa, siapa yang mencek siapa. Jadi kalau misalnya ada SMS masuk ke kantor SKP,
hari ini misalnya 30 SMS gitu, kita telepon, ini dari mana, paroki mana, paroki Nasem, telepon pastor parokinya sana. Itu orang yang namanya Albert kirim SMS itu orang betul tidak? Oh betul Pak, bisa dipercaya dia. Karena di kampung kan mereka saling kenal satu sama lain gitu. Nah itu caranya gitu. Tora, suara orang kampung. Itu SMS-nya lucu-lucu. Lucu-lucu SMS-nya. Bahasa orang kampung, bahasa gaya Papua. Misalnya ada ibu yang ngirim SMS begini. 3 bulan di kampung saya, tara ada guru. Jadi anak-anak tara di sekolah. Bahasanya begitu gitu. Itu yang kita muat, langsung begitu gitu. Nah ini kita kompilasi. Wah ini sayangnya saya nggak tahu nih. Coba periksa. Kalau bisa online bisa lihat sebenarnya. Setiap 3 bulan para pastor paroki itu kita undang untuk melihat semua SMS yang masuk dan yang sudah online atau yang sudah disebarkan lewat cetakan untuk membuat yang namanya kompilasi, rekapitulasi. Ada masalah, misalnya masalah lingkungan berapa, masalah perumahan berapa, masalah pangan berapa, masalah energi berapa dan lain sebagainya. Nah, itu dibuat tabelnya. Kita minta. Nah, di sini lah yang saya katakan tadi, kembali ke intinya. Informasi itu digunakan untuk apa? Maka kita minta Uskup Agung lobby dengan DPRD dan Bupati untuk minta setiap reses bulan April, jadi bulan depan akan dimulai lagi. Setiap reses DPRD bulan April, warga harus presentasi hasil pemantauan di DPRD, dan itu sudah berlangsung 2 tahun. Setiap April presentasi. Uskup Agung yang minta dikasih dong gitu. Dan ditungguin, uskupnya datang situ nungguin gitu. Bupati ada di situ, semua SKPD ada di situ, semua komisi DPRD ada di situ. Yang paling lucu adalah begitu masyarakat presentasi, tentu saja presentasinya kita buatin lah gitu, gambar segala macam. Jangan kasih, itu juga ada romantisme di banyak teman-teman yang menggunakan media. Itu kayaknya semuanya harus dibuat oleh orang kampung. Ya mati orang mau harus cari makan nyangkul kok dikasih kerjaan baru gitu. Sudahlah yang begitu buatin aja sudah gitu. Gereja Katolik di Kalimantan Barat besar dan kuat. Lo kok enggak nyambung satu sama lain, itu gimana itu gitu. Itu satu. Jadi bisa dilihat nanti. Nah, tetapi yang lain adalah hasil kompilasi tiap 3 bulan itu dikumpulin 3 bulan berikutnya sampai jadi 1 tahun laporan tahunan. Kita manfaatkan lagi yang namanya struktur gereja. Di Jakarta ada yang namanya KPJJ. Itu Komisi Perdamaian dan Keadilan. Gereja seluruh Indonesia. Kita kasih data itu ke dia. Tapi sesama pastor loh. Jangan saling undang-undang. Nah, itu kira-kira. Saya membayangkan, misalnya di daerah-daerah yang Islam, Jawa Timur. Kenapa organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah, itu kenapa tidak dibekali dengan kemampuan ini? Daripada Anda capek-capek ngajarin LSM, mungkin lebih baik ngajarin ibu-ibu muallimat gitu. Ngajarin ibu-ibu fatayat itu. Dan saya makin yakin berdasarkan pengalaman pengorganisasian saya selama puluhan tahun, kalau Anda mau sustain berkelanjutan, jangan laki-laki deh. Benar. Lihat saja, koperasi siapa yang sustain? Koperasi ibu-ibu. Organisasi mana yang sangat keras kalau sudah soal prinsip, bahkan mau mati? Ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Nah coba pikirkan ini. Ada banyak organisasi perempuan di Jawa ini yang sangat potensial. Saya juga banyak terlibat di organisasi yang namanya PK, Perempuan Kepala Keluarga.
sering sana. Anggotanya sekarang 60.000 orang seluruh Indonesia. Terdaftar, bayar iuran. Gila, LSM mana kayak gitu. Dan mereka membiayai sendiri semua. Prakarsa-prakarsa. Nah, menurut saya mungkin lebih efisien kalau Anda ajari mereka daripada ngajarin LSM. Dunia sudah berubah. Saya orang LSM sejak tahun 70-an. Kalau tahun 70-an 80-an LSM itu relevan. Sekarang nggak relevan, adanya namanya ya organisasi rakyat itu. Baik, kira-kira itu sekaligus menggelitik cara berpikir Anda lah. Makasih.